Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku yang saya sayangi dan cintai, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Apa kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam melakukan hal apapun atau kegiatan apapun. Oke, kembali lagi kita akan mempelajari pembelajaran PJOK atau yang biasa kalian sebut olahraga untuk siswa-siswi kelas 10 SMK Wahid Hasyim Surabaya. Sebelum Bapak masuk di materi yang akan Bapak jelaskan, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keberkahan selalu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum masuk materi, mari kita membaca agar kita lebih semangat. Artinya seperti yang biasa kita lakukan sebelum pembelajaran untuk membaca visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Ya, mari kita mulai. Visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul bidang iptek, cerdas mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Nah, tuh. Sebelum Bapak masuk materi ini, Bapak akan sedikit mereview atau kemarin ya Bapak itu menjelaskan tentang permainan bola besar. Kali ini kan permainan bola kecil. Permainan bola besar kemarin yang Bapak bahas itu adalah sepak bola. Oke, sekarang Bapak akan membahas permainan bola kecil. Terdapat dua kelompok, yaitu bulu tangkis dan tenis meja. Tapi Bapak akan membahas bulu tangkis dulu. Oke, apa itu bulu tangkis? Apa yang kalian ketahui tentang bulu tangkis? Ada yang tahu? Pasti tahu semuanya. Karena nggak asing dengan olahraga bulu tangkis. Biasanya ya Taufik Hidayat, seorang idola kita, timnas nasional, dan atlet-atlet yang lainnya. Biasa kita lakukan juga main di lingkungan masyarakat kita, di kampung-kampung kita, di rumah kita, sekitarnya biasanya melakukan bulu tangkis. Ya, bulu tangkis itu sama kayak tenis lapangan sama tenis meja, sama. Dia menggunakan sebuah kayak alat untuk media memukul sasaran atau bolanya. Tapi kalau bulu tangkis itu shuttlecock atau yang biasa kalian sebut dengan shuttlecock ya. Kalau tenis lapangan menggunakan bola tenis lapangan yang warna hijau itu. Dan tenis meja menggunakan bola tenis meja yang kecil. Sama, teknik dasarnya sebutannya sama. Bahkan dengan voli juga sama, tapi voli media langsung dengan bola, tangan dengan bola. Ya, sama. Tekniknya ada service, ada smash. Ya, sama. Bulu tangkis juga ada. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu permainan olahraga menggunakan raket yang dimainkan dua orang, pertandingan tunggal atau dua pasangan, ya, atau yang bisa disebut dengan pertandingan ganda yang saling berlawanan. Olahraga ini mirip seperti bermain tenis, kan, yaitu bertujuan memukul bola, kok atau shuttlecock, melewati jaring net agar jatuh di area permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha untuk mencegah pemain lawan melakukan hal yang sama. Sejarah bulu tangkis, ini ada sejarahnya. Olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan kok berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyangnya merupakan sebuah permainan Tiongkok dengan nama Jianzi, yang dimainkan menggunakan bola, namun tidak menggunakan raket. Tujuannya dari permainannya adalah untuk mempertahankan bola supaya tidak terjatuh dan menyentuh tanah selama mungkin menggunakan kaki. Ya, jadi itu sejarah-sejarahnya bulu tangkis.
Pada tahun 1877 adalah pertama kalinya rancangan peraturan ditulis oleh klub badminton BAT. Pada tahun 1893 dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris. Kejuaraan All England adalah kejuaraan internasional pertama kali yang diadakan pada tahun 1899. Artinya, di tahun tersebut itu pertama kali sejarahnya badminton mengadakan sebuah kejuaraan internasional dan akhirnya dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis. Asosiasi itu seperti kayak wadah atau kayak organisasi yang diakui di seluruh dunia. Ya, kalau sepak bola itu ada FIFA. Kalau sepak bola Indonesia itu PSSI. Ya, dan selanjutnya, berikut adalah teknik permainan badminton atau teknik pemegangan atau yang bisa disebut dengan grip. Nah, ini ada pemegangan forehand, grip, itu seperti ini. Sama seperti kayak kalian menjabat tangan. Tahu kan? Jabat tangan. Lurus, rapat, seperti ini. Itu forehand. Ya. Dan ada backhand. Backhand itu sama kayak jabat tangan, tapi ini bukan gini. Lebih kayak ditekuk, seperti ini. Ya, seperti ini. Bisa kalian lihat, bisa kalian amati di sini. Ya, pada dasarnya dikenal beberapa cara pegangan raket, namun hanya dua bentuk pegangan yang sering digunakan dalam praktek, yaitu cara memegang raket forehand dan backhand. Semua jenis pukulan dalam bulu tangkis dilakukan dengan kedua jenis pegangan ini. Ya, jadi yang lebih kayak sederhana yang bisa kita lakukan untuk praktek itu teknik dasar untuk kalian yang pemula itu biasanya itu forehand sama backhand. Jadi cara pemegangannya seperti itu. Nah, ini ada footwork atau biasa saya sebut itu langkah kaki kalian ketika berada di kanan, kiri, depan atau belakang. Bagaimana caranya kecepatan kalian untuk bisa menghalau kok itu. Footwork merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan berkualitas, yaitu apabila dilakukan dalam posisi baik. Untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai kalau footwork-nya tidak teratur. Artinya koordinasinya footwork itu nggak teratur. Yang ketiga ada service. Nah, ini service itu seperti kayak mau memulai pertandingan. Awal pertandingan itu biasanya itu bisa disebut dengan service. Ya, ada service forehand. Service forehand pendek. Tujuan servis pendek ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Ini kedua, servis forehand tinggi. Jenis servis ini terutama digunakan dalam permainan tunggal. Tujuan servis tinggi ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan secara langsung dan memaksa lawan untuk melakukan posisi bertahan. Ya, servis selanjutnya ada servis backhand. Ya, jenis servis ini pada umumnya arah dan jatuhnya kok sedekat mungkin dengan garis serang pemain lawan dan kok sedapat mungkin melayang relatif dekat di atas jaringan. Jadi backhand itu kayak dekat itu cuma diarahkan saja dekat itu biasanya. Ya, itu namanya service backhand itu. Yang selanjutnya ada smash, yaitu pukulan overhead atau atas yang diarahkan ke bawah. Jadi modelnya kayak langsung mengarah ke bawah untuk mendapatkan poin. Dilakukan dengan tenaga penuh. Pukulan ini identik sebagai pukulan menyerang, karena itu tujuan utama untuk mematikan lawan. Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis. Yang kelima ada netting, adalah pukulan yang dilakukan dekat net, diarahkan sedekat mungkin ke net
dipukul dengan sentuhan tenaga halus sekali. Pukulan netting yang baik yaitu apabila bolanya dipukul halus dan melintir tipis dekat sekali dengan net. Yang selanjutnya adalah tugas pertemuan hari ini. Sebelum Bapak memberikan tugas hari ini, Bapak sedikit kayak mereview yang merasa hampir semua kelas yang tidak memberikan tugas sebelumnya, tugas sepak bola yang suruh saya membuat video yang dijadikan satu dalam bentuk kaset dan membuat makalah, ya, yang merasa kelasnya belum sama sekali mengumpulkan. Ingat, karena saya tidak akan ada toleransi bagi kalian. Nilainya akan otomatis saya kasih 0. Untuk kelas yang sudah mengerjakan, langsung kumpulkan jadi satu. Siapa koordinatornya? Tidak usah menunjuk temannya. Jika kalian ingin langsung menjadi koordinator, langsung kumpulkan jadi satu. Kasihkan ke saya. Nggak usah nunggu anak yang tidak mau mengerjakan. Tinggal. Biarkan. Nilainya 0. Ya. Tinggal. Itu hanya akan merugikan kalian. Yang merasa kalian sudah mengerjakan tugasnya, kumpulkan jadi satu, taruh CD, kasihkan ke saya. Saya tunggu sampai minggu depan. Jika minggu depan tidak ada yang mengumpulkan tugas itu, maka nilai akan saya kasih 0. Dan saya tidak akan memberikan toleransi kepada kalian, karena saya punya bukti untuk ditanya ketika wali kelas bertanya, Pak Rifai, kenapa nilainya siswa ini 0 dalam pembelajaran PJOK? Karena kalian tidak mengerjakan. Dan siap-siap, kalian masih kelas 10, sangat rentan untuk tidak naik kelas hanya karena nilai olahraga. Oke, saya sudah memberikan sedikit warning kepada kalian. Hati-hati. Dan untuk tugas selanjutnya, kalian meresum materi pembelajaran PJOK tentang bulu tangkis yang saya jelaskan tadi mulai pertama. Ya, ada apa itu bulu tangkis, sejarahnya bagaimana, teknik dasarnya bagaimana. Itu kalian rangkum dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, kalian tulis di folio bergaris. Ya, ditulis ya, bukan diketik, ditulis. Lagi-lagi, untuk pengumpulannya, kalian kumpulkan jadi satu kelas jadi satu. Ada perwakilan satu datang ke sekolah mengumpulkan ke saya. Ingat, tugas kalian semakin menumpuk karena apa? Setiap minggu itu selalu ada tugas. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan, otomatis kalian akan tertumpuk dari nanti tugas selanjutnya. Ya, dan itu akan merugikan kalian sendiri. Ingat, sebelumnya kalian udah ada hutang sama saya, tugasnya belum kumpulkan ke saya. Dan ada tugas baru lagi, mereview bulu tangkis yang akan dikumpulkan paling lambat hari Selasa besok tanggal 18 Agustus ya. Saya tunggu. Hati-hati, jangan sampai tidak mengerjakan karena otomatis nilai kalian akan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan semangat selalu untuk beraktivitas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.